Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala wa ala yang kami hormati di jajaran pengurus cabang Ansor, Kecamatan Solo, Mas Harun Rashid, serta jajarannya tadi sekretaris sudah hadir. Terutama untuk beliau ini, katanya punya DPRD Kabupaten Kediri dan didukung ya. Yang kami hormati Ketua Ansor Ranting Ngarang Arang Sembung beserta jajarannya yang kami hormati, hadirin sedaya para tokoh masyarakat yang rawuh, mohon ampun saya ketua sekolah pun dan jajaran kepengurusan nanti semuanya, para kiai sedaya yang saya hormati. Syukur alhamdulillah, menika saged silaturahim, mugi-mugi saudara kita memberikan keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semuanya, amin. Dan sekaligus memberikan kemanfaatan untuk organisasi kita, yaitu organisasi Nahdlatul Ulama. Para sedaya yang kami hormati, yang paling penting acara punika niki asline acara yang ditambah sampai programnya ranting Mas Ansor, Mas Iman, Mas Iman tentang beliau ini. Ya sementara sedikit besok akan kalau bos saja. Yang terpenting bagi kita lihat pindah di sini murni untuk kaderisasi, bahwa pentingnya kita untuk penguatan basis kaderisasi NU di desa. Di desa. Kenapa di desa, Bapak Ibu sekalian? Karena basis teritori yang kecil untuk jamiah organisasi kita, jam organisasi kita itu ada di desa. Kita total di sini 24 kecamatan, 200 sekian desa. Di situ sekian ratus dusun. Nah ini yang kita mapping untuk pengembangan kaderisasi. Dengan cara apa? Dengan multisektor. Sektor pertama mungkin di kekuatan basis Nahdien, struktur kepengurusan NU-nya. Yang kedua banomnya macam-macam. Salah satunya misalkan dari Ansor dan dari Banser dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Kira-kira begitu pentingnya di situ. Kenapa begitu Bapak Ibu semuanya? Bahwa Nahdlatul Ulama itu memang berdiri tahun 1926. Saniki sudah satu berapa? Satu abad ini. Walaupun yang masih sekitar PKB yang masih jiwa masih. Satu abad yang lalu itu sudah melewati masa yang cukup banyak. Yang pertama, NU berdiri saat itu 1926. Kota Kaidan. NU kalau bangsa Indonesia gitu, kalau kemerdekaan Indonesia itu NU. Itu apa? NU berdiri 1926. Masa kita ini merdeka tahun 19. Dua sopo berarti. Dan NU salah satu organisasi yang berdiri 1926. Saat 1926 itu berdiri pada dua sisi tujuan organisasi. Yang pertama, bahwa secara geopolitik internasional NU melihat saat itu ada komite Hijaz berangkat ke Mekah, ke Arab Saudi. Salah satunya adalah satu mazhab Bungkar, yang kedua mazhab itu mazhab biarkan bisa dilaksanakan dengan Masjidil Haram itu dibebaskan untuk 4 pada
Dan itu berhasil. Berhasil. Ya, betul. NU berdiri. Saat berdiri dalam konteks lokal, saat itu Indonesia di sini lagi ada penjajahan Belanda. Penjajahan Belanda. Jadi kalau dulu NU, melo NU, kui mengapat kira-kira totalnya gede. Betul nggak? Di Belanda itu, jadi cara ini saya polisi ini Belanda, sangat kering. Tapi kalau rapat jamnya mungkin di yang mati, jenengan ini mungkin nggak ada lain sebabnya mungkin ya sudah jadi pahlawan dengan KPI. Nah, zaman dulu begitu. Masalahnya adalah apakah tensi gerak nasionalisme keyakinan bahwa terminal iman kita ini bisa kita jaga sampai masa sekarang. Itu tugas kita. Dan pertanyaan yang kedua, 100 tahun yang akan datang, apakah NU masih bisa begitu? Kenapa begitu pertanyaannya? Karena menurut Gordon salah satunya bahwa sebuah kekuasaan, sebuah dinasti, sebuah warisan, sebuah apa istilahnya ya, kekuatan besar itu biasanya bertahan 2 periode. Apa itu 2 periode? Dihitung dari mana? Dihitung dari periode meninggalnya. Periode pertanyaan berarti 60 sekian tahun, periode kedua berarti 60 sekian tahun. Kita satu abad pertama sudah melewati, satu abad kedua besok itu tugas kita. Nah, ide isi saya kira apa? Bismillah kita organisasinya bagus, besok bagus. Kenapa? Karena namanya organisasi itu ibarat pohon itu adalah tumbuh-tumbuhan yang akarnya menghujan ke dalam. Terus akarnya api lama-lamanya pohonnya jadi bagus. Kalau akarnya nggak bagus, kira-kira pohonnya gimana? Bagus. Jadi di sini memantik dan cerita saja. Kalau seandainya saat ini Piyambak itu punya tugas besar. Mengenai apa? Mengakar NU 100 abad yang akan datang. Semua posisi kita tahu lah. Tapi wong di sini ngaku aktif di organisasi, betul nggak? Pengen berjuang di organisasi nggak? Pengen jago NU betul? Pengen jago asbaja betul? Dengan cara apa? Nah, dengan cara apa? Satu, aktif di organisasi. Betul? Oke, mbah-mbah nek di putra wayah, nek ana PKD Ancol, kon padha mangkat. Nek pengin ben uripe didalili. Nek mati maksudnya. Karena nek Ancol dijamin. Monggo, nek acara dilat sing seneng pakai seragam Banjar mulu Banjaran. Kalau sing meneh mulu Ibunya. Sing rada tuwa sithik mulu Batayan. Sing wis sepuh ya mulu Ngatain loh. Kenapa itu penting? Kalau itu tidak digerak, karena pilar M itu ada 3. 1 Sampai. Yang kedua Kiai. Yang ketiga tokoh-tokoh politik dan ormasnya. Ormasnya apa? Kekuatan organisasinya. Salah satunya adalah Bano dan kepengurusan NU itu sendiri. Kalau pilar itu tidak dilakukan dan tidak dikembangkan, kira-kira NU ke depan itu menjadi PR kita layak bagi kita untuk kemudian kira-kira mengisi bisa bertahan atau tidak, karena gemburannya besar. Ada yang pernah cerita sama saya, lo apa mungkin Mas Rey? Ya iso wae. Yang namanya Mesir saat itu, sebelum Abdul Musi itu dikalahkan karo militer. Saat itu Iwanul Muslim saya ingat betul, saya baca bukunya Hasan Al-Banna. Itu tahun berapa? Tahun 2002. Itu baru komunitas kecil para mahasiswa di Mesir. Saya sering ketemu, sering ngobrol, saya baca bukunya juga. Oh, ternyata masih komunis. Tetapi saat itu saya ingat betul tahun 2004, mungkin tahun 2000-an lah ya. Saat itu 2002. Kemarin ya sudah sampai bisa tahun 2018, 2017 kalau salah saya ingat. Itu Mesir bisa dikalahkan. Bisa dikalahkan. Nanti kalau Iwanul Muslimin, walaupun baru mulai Iwanul Muslim dikalahkan kalau militer.
Dan militer itu serana rumus Pak. Penentu ceritani, penentu perubahan politik di Indonesia itu 5. 1. Salah satunya ya media, 2 modal, 3 militer, 4 muslim, 5 marhen. Atau tak balik, marhen, militer, muslim, dan media, modal. Serah 5M. Bisa mana analisa ini geger-geger tonton lagi. Semen apa ya? Ketok. Paham betul maksud kula? Itulah namanya geopolitik.